semuanya, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Haleng News. Komoditas unggulan ekspor selain udang, kepiting, dan lobster, rumput laut juga memiliki kontribusi nilai ekonomi tinggi baik untuk pertumbuhan ekonomi domestik maupun ekspor. Pengembangan budidaya 4 komoditas ini merupakan salah satu program prioritas KKP tahun 2022 sampai tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat pembudidaya rumput laut. Pasalnya, produktivitas rumput laut setiap tahun terus mengalami peningkatan, terlebih untuk volume ekspor. Tahun 2020, volume ekspor rumput laut sebesar 195.574 ton dengan nilai mencapai 279,58 juta US dollar. Sementara menurut data statistik.kkp.go.id, volume rumput laut di pasar ekspor tahun 2021 meningkat menjadi 225.612 ton dengan nilai mencapai 345,11 juta US dollar. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP pada 22 hingga 23 Juli 2022 menggelar pelatihan budidaya rumput laut Yusema Kotoni di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat secara blended learning. Pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dengan diikuti sebanyak 300 peserta yang berasal dari pelaku utama budidaya rumput laut. Kepala BRSDMKP Inyoman Radiarta menyampaikan rumput laut menjadi salah satu komoditas ekspor yang perlu ditingkatkan selaras dengan permintaan pasar dari negara lain kian berkembang. Ia juga menambahkan potensi sumber daya alam di Kabupaten Mamuju sangat besar, salah satunya rumput laut jenis Yusema Kotoni. Hal senada turut disampaikan oleh Kepala Puslatluh KP Lili Aprilia Pregiwati. Ia mengatakan rumput laut jenis Yusema Kotoni ini memiliki berbagai keunggulan tersendiri. Kegiatan ini diinisiasi oleh anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka. Pihaknya menyampaikan Mamuju memiliki potensi rumput laut yang sangat besar. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah hama penyu yang berpotensi mengurangi hasil panen rumput laut dengan memasang jaring di wilayah budidaya rumput laut. Bupati Mamuju Siti Sutindah turut mengapresiasi kegiatan pelatihan ini. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan pelatihan sehingga memahami cara mengelola dan membudidayakan rumput laut dengan baik. Selain mendukung program prioritas KKP, pelatihan ini juga untuk menjalankan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong peningkatan produksi rumput laut. Menurut Menteri Trenggono, potensi rumput laut sangat besar namun pemanfaatannya belum optimal. Untuk itu, BRSDMKP melakukan penyiapan sumber daya manusia unggul melalui pelatihan guna mendukung upaya peningkatan budidaya rumput laut. Sebagai upaya peningkatan pengendalian perdagangan hiu dan pari, Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali aparatnya dengan kemampuan identifikasi jenis hiu dan pari agar kelestariannya terjaga. Pasalnya, hiu dan pari merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan tengah menjadi perhatian global karena keberadaannya yang semakin terancam. Pada 20 hingga 21 Juli 2022, KKP turut menggelar pelatihan identifikasi pari kekeh, pari kikir, serta karkas hiu dan pari di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara, guna memperkuat pengawasan terhadap perdagangan hiu dan pari. Pelatihan ini merupakan bentuk kerjasama KKP melalui BRSDMKP serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau DJPRL dengan Yayasan Rekam Nusantara dan Center for Environment Fisheries and Aquaculture Science Inggris. Pelatihan ini diikuti sebanyak 30 peserta dari penyuluh perikanan, pengusaha penangkapan ikan, serta aparatur sipil negara KKP dari Direktorat Pengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Kepala BRSDMKP Inyoman Radiarta menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi produk hiu dan pari sebelum dipasarkan ke pasar domestik dan internasional. Menurutnya, pelatihan tersebut sejalan dengan arah kebijakan KKP dalam menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru. Tema pelatihan ini didasari oleh potensi dan keanekaragaman sumber daya hiu dan pari Indonesia yang cukup tinggi. Tercatat 13% dari total produksi hiu dan pari dunia berasal dari Indonesia dengan nilai ekspor yang cukup signifikan, yakni mencapai 1,4 triliun rupiah berdasarkan hasil kajian tahun 2018. Kepala Puslatluh KP BRSDM, Lili Aprilia Pregiwati menerangkan,
Pengetahuan identifikasi ini penting untuk memastikan hiu dan pari yang diperdagangkan bukan jenis yang dilindungi dan sesuai dengan mekanisme perdagangan yang diatur dalam The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Menurutnya, pari kekah merupakan jenis dari ikan pari yang paling diminati karena sirip dan dagingnya memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar dagang nasional maupun internasional, termasuk jenis hiu dan pari lain yang kerap diburu oleh masyarakat pesisir Jawa dan Kalimantan. PLH Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut DJPRL Firdaus Agung menyampaikan, pihaknya bersama BRSDM melalui Puslatlu KP telah menyusun rancangan standar kompetensi nasional Indonesia atau SKKNI identifikasi hiu dan pari yang nantinya akan saling melengkapi dengan bertambahnya kompetensi petugas melalui kegiatan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini menghadirkan narasumber mumpuni untuk mengisi ketiga materi ajarnya, di antaranya Endratno dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Nurmila Anwar dan Budi Raharjo dari Loka Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut atau LPSPL Serang. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Trenggono telah menekankan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal, baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya. Pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta pembangunan kampung nelayan maju menjadi program prioritas ketiga KKP tahun 2021-2024 yang digaungkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Sesuai Permen KP tahun 64 tahun 2021, sebanyak 130 lokasi kampung perikanan budidaya telah ditetapkan di Indonesia. Salah satunya Kampung Perikanan Budidaya Nila Salin yang berada di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kampung Perikanan Budidaya Nila Salin ini telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2021 lalu. Ditetapkannya Kampung Perikanan Budidaya ini lantaran potensinya yang cukup mendukung. Seluas hampir 1.000 hektar dimanfaatkan menjadi tambak nila salin yang dipolikulturkan dengan udang windu. Suhartono, penyuluh perikanan BRSDM KP menjadi sosok di balik keberhasilan kampung perikanan budidaya nila salin ini. Bagaimana tidak, berkat dirinya warga Kecamatan Tayu yang dulunya berprofesi sebagai pembudidaya bandeng dan udang, berhasil ia bujuk untuk berbudidaya ikan nila salin dan udang windu dalam satu kawasan, melalui percontohan yang ia buat. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu siklus panen ikan nila di satu tambak mampu menghasilkan 2 ton ikan nila dengan harga jual sebesar Rp20.000 per kilogram. Melihat hasilnya yang cukup menjanjikan, Hafid Nugroho yang dulunya sebagai pembudidaya bandeng beralih menjadi pembudidaya ikan nila salin dan udang windu. Menurut Hafid yang juga sebagai Ketua Pokdakan Mina Barokah, budidaya ikan nila salin ini lebih mudah dibudidayakan dan siklus panennya lebih cepat dibanding ikan bandeng, sehingga secara pendapatan lebih memuaskan dengan berbudidaya ikan nila salin. Hafid juga menyatakan bahwa komoditas ikan nila salin ini menjadi sumber pendapatan utama dibanding udang windu. Saat ini terdapat 10 kelompok pembudidaya ikan yang didampingi Suhartono. Dirinya menyampaikan ikan nila di Kecamatan Tayu selain diminati masyarakat lokal, juga banyak diminati masyarakat daerah lain seperti Banjarnegara, Yogyakarta, Semarang, Klaten, Surabaya hingga Bali. Tak heran jika saat ini permintaan konsumsi ikan nila salin terus meningkat. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengembangkan inovasi untuk mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan seperti yang dilakukan oleh Rianto, penyuluh perikanan BRSDM KP dari Kabupaten Pati. Rianto mengembangkan inovasi alat asap ikan berbentuk tong berskala rumah tangga yang terbuat dari drum bekas minyak goreng yang diberi nama Taigan atau tong, asap ikan gantung. Ide awal Rianto mengembangkan Taigan lantaran melihat kelompok binaannya memiliki produksi ikan lele yang cukup melimpah, namun harga jualnya masih relatif rendah, sehingga ia berinisiatif membuat alat pengasapan ikan dengan kapasitas 20 kg ikan. Tak hanya itu, Rianto juga memanfaatkan limbah lokal sebagai bahan pembakaran seperti bonggol jagung, batok kelapa, dan sabut kelapa yang cukup melimpah di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Rianto membuat alat Taigan secara mandiri untuk diuji cobakan kepada kelompok binaannya di Pokdakan Mina Lele Mandiri. Hasilnya, Rianto dapat memberdayakan ibu rumah tangga di Desa Tanjung Anom untuk memproduksi ikan lele asap yang dapat meningkatkan pendapatan.
Dalam satu kali produksi, Pogdakan Mina Lele Mandiri mampu memproduksi hampir 50 kg lele asap. Keunggulan dari alat Taigan ini yaitu cukup ramah di kantong, hemat waktu pengasapan dibanding cara pengasapan konvensional, asap yang dikeluarkan cukup sedikit, dan hasil dari kualitas ikannya pun cukup bagus dari segi warna, tekstur daging, keamanan pangan, dan kualitas rasa. Lele hasil pengasapan ini dijual cukup terjangkau. Satu kemasan lele asap berisi 3 ekor lele dijual dengan harga sebesar Rp10.000 dengan keamanan pangan 3-4 hari di luar ruangan dan 30 hari di dalam suhu dingin. Produksi lele asap dari alat Taigan ini banyak diminati dari daerah lain. Tak heran jika kelompok binaan Rianto selalu kewalahan melayani permintaan konsumen yang terus meningkat. Meski alat Taigan ini belum dipatenkan, menariknya alat ini sudah mulai diminati masyarakat dari hasil presentasi bersama Puslap 1KB. Rianto menyampaikan permintaan datang dari Kabupaten Pati, Demak, Kalimantan, hingga Sumatera. Nah, itu dia Minamania Highlight News yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik lainnya tentang kelautan dan perikanan. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.